Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3233-3235. Chandler, cari saudara ke-6-mu. Aku ingin bertanya padanya bagaimana dia bertemu dengan seorang alkemis seperti Tuan Chen. Lawrence juga ingin tahu bagaimana Julian dan Dave bertemu. Chandler mengangguk dan kemudian menemukan Julian. Menghadapi pertanyaan Lawrence, Julian tidak menyembunyikan terlalu banyak dan menceritakan segalanya tentang mengikuti Dave. Lawrence dan Chandler kaget saat mendengar berbagai perbuatan Dave. Tak satu pun dari mereka yang dapat membayangkan bahwa Dave, seorang biksu muda yang tampaknya hanya berada di alam tubuh komposit, benar-benar dapat mengalahkan alam kesengsaraan transendensi. Dan dia berani menyinggung Liga Penyegelan Iblis dan membunuh Submaster Liga Penyegelan Iblis. Saudara ke-6, kamu tidak berbohong, kan? Jika kamu mengatakannya seperti ini, Tuan Chen benar-benar orang yang aneh. Chandler tidak dapat mempercayainya. Bagaimanapun, semua yang dilakukan Dave melebihi pengetahuan mereka. Liga Penyegelan Iblis, berani sekali dia memprovokasi Liga Penyegelan Iblis. Lawrence sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, Lawrence memberitahu Julian, keponakan, ingat, jangan sebutkan identitas Tuan Chen kepada siapapun. Jika Tuan Chen benar-benar menyembuhkan kakekmu, saya akan memberimu sejumlah sumber daya dan pergi secepat mungkin dari sini. Selain itu, perjalanan ke Gunung Iblis Surgawi masih jauh. Anda memerlukan formasi teleportasi. Saya dapat mengirim seseorang untuk mengirim Anda ke kota Zhuang. Ada formasi teleportasi di sana yang dapat memindahkan Anda ke wilayah selatan. Paman, apakah keluarga Ji kita membutuhkan bantuan? Apakah terjadi sesuatu? Saya selalu merasa bahwa Anda dan kakak laki-laki tertua menyembunyikan sesuatu dari saya. Julian memandang Lawrence dengan bingung dan bertanya. Tidak masalah. Di kota kuning dan biru ini, keluarga Ji kita adalah yang terbaik. Jika terjadi sesuatu, tidak perlu memikirkan itu. Biarkan kakakmu mengantarmu berkeliling. Lawrence menepuk bahu Julian, lalu meminta Chandler untuk membawa Julian pergi. Di sisi lain, setelah malam pemurnian, Dave menyempurnakan ramuan untuk lelaki tua keluarga Ji dan bersiap mengirim ramuan itu ke Lawrence. Tapi saat dia berjalan keluar pintu, dia melihat saudari perempuan Matilda dan Malia berlama-lama di depan pintu. Kalian berdua, ada apa? Dave melihat mereka berdua dan bertanya. Tuan Chen, kami dua saudari di sini untuk meminta maaf kepada Anda, dan saudara perempuan saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Beberapa waktu yang lalu, kami dua saudari salah memahami Anda, dan saya harap Tuan Chen tidak tersinggung. Terima kasih banyak atas kemarin. Karena cambuk Tuan Chen, kakakku bisa mengalahkan Mirabel. Malia memandang Dave dengan penuh rasa terima kasih dan berkata. Tidak masalah, Julian dan aku berteman, hal-hal ini bukan apa-apa, kata Dave sambil tersenyum tipis. Tuan Chen, apakah Anda punya waktu? Kami ingin mengajak Anda berjalan-jalan di jalan agar Anda dapat menikmati pemandangan indah kota kuning dan biru kami. Malia bertanya. Saya baru saja akan pergi mencari ayahmu. Obat mujarab untuk kakekmu sudah dimurnikan, dan siap diminum, kata Dave. Kalau begitu kami akan mengantarmu ke sana, kata Malia antusias. Dave mengangguk, lalu mengikuti kedua saudara perempuan itu menuju rumah Lawrence. Sepanjang jalan, Malia selalu berbicara dan tertawa dengan Dave, namun Matilda yang lebih kuat saat ini seperti gadis pemalu, selalu menatap Dave secara diam-diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada emosi khusus di mata Matilda ketika dia melihat ke arah Dave. Dave sebenarnya bisa mendeteksinya, tapi dia pura-pura tidak tahu apa-apa. Kehadiran Dave di keluarga Ji ini hanya seorang penyintas, dalam beberapa hari, mereka akan berangkat ke Gunung Iblis Surgawi. Dave tidak ingin keterikatan emosional tetap ada dalam beberapa hari ini. Dan Dave tidak kekurangan wanita. Helena selalu di sisinya. Jika Dave membutuhkan, Helena pasti dapat membantu menyelesaikannya. Rumah Lawrence berada di paling belakang keluarga Ji, yang juga merupakan tepi kota kuning dan biru. Di belakangnya ada sekelompok gunung, dan rumah besar keluarga Ji dibangun menghadap pegunungan. Seluruh kota kuning dan biru dibangun di atas gunung, mengelilingi rumah besar keluarga Ji. Dave memandangi pegunungan tidak jauh dari sana dan tiba-tiba berhenti, seolah dia merasakan suasana yang akrab namun asing. Melihat Dave tiba-tiba berhenti dan menatap kosong ke pegunungan tidak jauh dari sana, Malia dengan cepat bertanya, Tuan Chen, ada apa denganmu? Oh,
Tidak apa-apa. Dev dengan cepat menggelengkan kepalanya. Di pegunungan itu adalah tanah leluhur keluarga Ji kami. Semua leluhur keluarga Ji kami dimakamkan di sana. Hanya laki-laki dari keluarga Ji kami yang boleh masuk ke tempat itu, dan kami perempuan tidak diperbolehkan. Malia memperkenalkan kepada Dev. Dev memandang Malia dan tidak bisa menahan tawa, dia merasa gadis ini terlalu polos untuk mengatakan hal seperti itu padanya. Bagaimanapun juga, Dev bisa dianggap orang luar, namun kali ini Malia sama sekali tidak ragu dan bahkan membeberkan tanah leluhur keluarga Ji. Segera, Dev dibawa ke rumah Lawrence. Lawrence yang melihat Dev datang, dia buru-buru bangun untuk menyambutnya. Setelah mendengar berbagai perbuatan mulia Dev kemarin, Lawrence semakin menghormati Dev. Tuan Chen, apakah yang Anda butuhkan dari saya? Jika Anda membutuhkan sesuatu, kirimkan saja seseorang untuk memanggil saya, kata Lawrence dengan sangat sopan. Tuan Ji, saya telah menyempurnakan ramuan untuk orang tua itu. Sekarang orang tua itu hanya perlu meminum obat sesuai dengan instruksi saya untuk memastikan bahwa orang tua itu dapat bergerak dalam 3 hari dan bisa pulih dalam 10 hari, kata Dev dengan percaya diri. Melihat ekspresi percaya diri Dev, Lawrence mempercayai kata-kata Dev. Lagi pula, keterampilan alkimia Dev bahkan lebih tinggi daripada Master Alkemis. Tuan Chen, terima kasih banyak. Kebaikan Anda tidak akan terlupakan bagi keluarga Ji kami. Lawrence berkata dengan rasa terima kasih. Tuan Ji, sama-sama. Saya berteman dengan Yulian, dan inilah yang harus saya lakukan. Setelah Dev selesai berbicara, dia menyerahkan ramuan yang dia sempurnakan kepada Lawrence. Setelah beberapa kata, Dev berbalik dan hendak pergi. Saat dia berjalan ke pintu, Dev tiba-tiba berhenti dan menatap Lawrence dengan rasa ingin tahu dan berkata, Tuan Ji, dalam perjalanan ke sini, saya melihat rumah tidak jauh. Ada sumber aura samar yang melonjak di pegunungan, apa yang terjadi? Dev sangat penasaran, bagaimana bisa ada asal-muasal aura di tanah leluhur keluarga Ji. Mendengar pertanyaan Dev, Lawrence tertegun dan tidak bereaksi sejenak. Ketika Dev melihat reaksi Lawrence, dia buru-buru berkata, Tuan Ji, saya hanya penasaran dan ingin bertanya. Jika tidak nyaman bagi Anda untuk memberi tahu saya, tidak perlu memberi tahu saya. Dev tahu ini adalah rahasia, meskipun sebenarnya tidak. Bahkan Dev pun tidak akan peduli. Tuan Chen, tidak ada yang tidak nyaman. Lawrence tersenyum tipis, lalu memandang Matilda dan Malia dan berkata, kalian berdua keluar dulu, saya akan mengobrol dengan Tuan Chen sebentar. Lawrence mengusir kedua putrinya. Setelah dua putrinya pergi, dia berkata kepada Dev, Tuan Chen, sejujurnya, itu adalah tanah leluhur keluarga Ji kami. Nenek moyang kami dari keluarga Ji semuanya meninggal di sana, jadi leluhur kami tanah nenek moyang keluarga Ji kita masih memiliki asal-usul warisan nenek moyang kami. Perkataan Lawrence langsung membuat Dev semakin bingung. Tuan Ji, kekuatan asal datang dari langit dan bumi. Setelah biksu itu meninggal, ruang asal mati, dan kekuatan asal di ruang asal akan kembali ke langit dan bumi. Bagaimana mungkin setelah kematian, asal-usulnya masih dipertahankan? Tuan Chen, Anda benar. Setelah kematian, semuanya akan berubah menjadi ketiadaan, dan semuanya jenis kekuatan dan nafas akan kembali ke dunia. Hanya saja ada jenis lain. Mungkin, itu ada di dunia hampa, atau formasi sihir ditata untuk membentuk ruang asing. Kekuatan asli dari para biksu yang mati di dalamnya tidak akan hilang antara langit dan bumi, tetapi akan disimpan di dunia hampa ini. Membentuk kekuatan asal kekacauan tanpa tuan. Kekuatan asal ini dapat langsung diserap dan dimurnikan, sehingga dapat dianggap sebagai sumber daya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kepada generasi mendatang setelah kematian mereka. Tetapi Tuan Chen hanyalah seorang biksu alam tubuh komposit, bagaimana Anda bisa mengetahui kekuatan asal? Dan Anda juga bisa merasakan aura asli. Lawrence sangat penasaran. Kalian pasti tahu kalau banyak ahli yang datang ke keluarga Ji sebagai tamu, namun mereka tidak pernah menyadari aura asli tanah leluhur keluarga Ji. Sejujurnya, saya sekarang memiliki kekuatan asal, jadi saya lebih peka terhadap aura asal semacam ini. Dev melihat bahwa Lawrence tidak menyembunyikan darinya kali ini, jadi dia langsung mengatakan kepadanya bahwa dia memilikinya. Kekuatan asal. Apa? Mata Lawrence melebar dalam sekejap, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kamu dapat memahami kekuatan asal dengan kultivasimu di alam komposit. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Tidak. Tahukah Anda berapa banyak ruang asal Tuan Chen yang telah dibuka, dan seperti apa rupanya? Dev berpikir sejenak, lalu berkata, itu adalah langit berbintang di alam semesta. Begitu Dev selesai berbicara, Lawrence tertegun,
lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Chen, tolong berhenti bercanda. Jika Anda berada di alam komposit dan dapat membuka ruang asli dan menyadari kekuatan aslinya, kamu sudah menjadi manusia surga yang sombong. Saya belum pernah mendengar bahwa ruang asli akan menjadi langit berbintang di alam semesta. Ya, itu tidak mungkin. Melihat Lawrence tidak percaya, Dev hanya bisa tersenyum tipis dan berkata, Tuan Ji, jika Anda tidak mempercayainya, Anda dapat menggunakan sinar kesadaran ilahi untuk melihat ruang asli saya. Lawrence melihat ke arah Dev, dia menyadari bahwa Dev sepertinya tidak bercanda. Dia berkata dengan sedikit keraguan, oke, kalau begitu aku akan melihatnya. Sinar kesadaran langsung terpancar dari lautan kesadaran Lawrence. Dev tidak menghentikannya dan membiarkan sinar kesadaran ilahi ini pergi memasuki lautan kesadarannya. Segera setelah itu, Dev membawa Lawrence ke ruang aslinya. Lawrence menatap langit berbintang dan bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit, dan dia benar-benar tercengang. Meskipun semua bintang tampak gelap pada pandangan pertama, dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan ruang asal yang tak ada habisnya, entah berapa banyak asal-usul yang dapat dilihat Dev dan berapa banyak kekuatan asal yang dapat dia simpan. Membagongkan, sungguh membagongkan, Lawrence melihatnya dengan kaget, dan tiba-tiba menunjuk ke 3 bintang yang bersinar dan bertanya, Tuan Chen, apakah ketiga bintang yang bersinar itu berarti Anda telah memahami ketiga asal-usulnya? Dev mengangguk dan berkata, ya, saya telah menyadari asal mula guntur dan kilat, asal mula api, dan asal-usul ilusi. Tidak heran, Tuan Chen telah menyadari asal mula ilusi. Kemudian formasi ilusi dari keluarga Ji kami, di depan Tuan Chen, itu hanya mainan anak-anak. Sepertinya saya meremehkan Tuan Chen. Saya benar-benar buta. Sepertinya saya salah total menilai seseorang berdasarkan wilayahnya. Lawrence sangat terkejut. Dia tidak pernah berani membayangkan bahwa seorang biksu muda di alam tubuh komposit akan memiliki ruang asli seperti alam semesta dan langit berbintang di tubuhnya, dan juga dapat memahami 3 jenis kekuatan asli. Jika dia tidak melihatnya sendiri dengan matanya, dia tidak akan percaya bahkan jika seseorang memberitahunya. Kesadaran Lawrence mundur dari tubuh Dev, dan dia sangat terkejut dan bersemangat. Tuan Ji, Anda tidak perlu terlalu bersemangat. Saya hanyalah pengecualian. Tidak banyak orang seperti saya. Jika semua orang seperti saya, dunia manusia surga akan menjadi tempat yang sepi pada hari itu. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Sumber daya yang perlu ditingkatkan oleh Dev beberapa kali atau bahkan 10 kali lipat dari biksu lainnya. Jika semua biksu di dunia surga dan manusia sama dengan Dev, semua sumber daya di dunia akan habis pada hari itu. Setelah bertemu Tuan Chen, saya akhirnya memahami arti sebenarnya dari ada orang di luar dunia dan ada surga di luar dunia. Lawrence menghela nafas dengan emosi. Bersambung.